membandingkan sosok Ken Arok dalam 3 sumber yang berbeda. Halo, bagaimana kabarnya? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sosok seorang tokoh yang bernama Ken Arok menggunakan 3 sumber yang berbeda. Siapa sih yang tidak tahu dengan sosok yang bernama Ken Arok? Tokoh pendiri kerajaan Singosari ini dikenal oleh masyarakat luas karena beberapa hal. Seperti kisah cinta segitiga terlarangnya dengan Ken Dedes yang pada waktu itu masih menjadi seorang istri Aku Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Kisah lainnya mengenai tokoh Ken Arok yang tidak kalah populer adalah kisahnya bersama dengan seorang empu pembuat keris yang bernama Empu Gandring. Empu Gandring dikenal karena dia menerima pesanan keris dari Ken Arok yang kemudian membuatnya terbunuh karena ditikam oleh Ken Arok menggunakan keris yang dibuat oleh dirinya sendiri. Keris ini kemudian membawa cerita hingga kutukan ketujuh generasi raja-raja kerajaan Singosari yang mana dikutuk bahwa mereka akan saling membunuh satu sama lainnya. Keris ini kemudian juga digunakan oleh Ken Arok untuk menikam Akuwu Tunggul Ametung. Untuk detail ceritanya akan ada pada video berikutnya. Kita hari ini akan membandingkan 3 sumber berbeda tentang tokoh Ken Arok. Sumber-sumber yang akan kita bandingkan diantaranya adalah 1. Serat Pararaton, yang kedua Kakawin Negara Kertagama, dan yang ketiga adalah Kidung Harsawijaya. Meskipun jika melihat posisi ketiga sumber tersebut dari segi sumber sejarah tidaklah sebanding, tetapi setidaknya pada video ini kita akan melihat bagaimana tokoh Ken Arok itu masing-masing digambarkan oleh sumber-sumber yang berbeda. Yang pertama ada Serat Pararaton. Serat Pararaton memiliki nama lain yaitu Katutura Nira Ken Arok. Serat Pararaton ini bersifat anonim yang artinya tidak diketahui siapa yang menuliskannya. Tetapi sejauh ini ada beberapa naskah Serat Pararaton yang telah ditemukan dengan angka tahun yang berbeda-beda. Dalam Pararaton, Ken Arok disebut sebagai seorang putra dari perempuan bernama Ken Endok, yaitu seorang wanita petani dari desa Pangkur dengan Dewa Brahma. Sejak dari dalam kandungan, ia diramalkan akan menjadi seorang tokoh besar yang akan menguasai Pulau Jawa. Setelah dilahirkan, Ken Arok kemudian dibuang di sebuah pemakaman, dan kemudian ia ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Lembong. Ken Arok kemudian tumbuh dewasa menjadi seorang lelaki yang gemar berjudi, gemar mencuri, gemar merampok, hingga gemar memperkosa perempuan. Ia kemudian bertemu seorang Brahmana bernama Dyah Logawe. Ken Arok kemudian diaku anak oleh Brahmana Logawe, dan dari sinilah dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang prajurit yang menghamba ke Tumapel. Kemudian terjadilah cerita yang sangat fenomenal yang sampai saat ini masih dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia. Ken Arok bertemu dengan Ken Dedes, lalu mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Ken Arok kemudian mencari kesempatan untuk membunuh Tunggul Ametung, dan ia berhasil melakukannya. Sehingga kemudian Ken Arok bisa menggantikan Tunggul Ametung menjabat sebagai Akuwu di Tumapel. Setelah memerintah cukup lama, Ken Arok kemudian mendapatkan tamu dari Daha. Tamu ini adalah para Brahmana dari Daha yang merasa tidak puas dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Raja Daha. Mereka kemudian menobatkan Ken Arok sebagai Raja Tumapel dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Tidak lama kemudian, Ken Arok menyerang Daha dan berhasil menjadi Maharaja di Tumapel. Yang kedua adalah Kakawin Negara Kertagama. Negara Kertagama menyebutkan bahwa Sri Rangga Rajasa merupakan putra dari Sri Girindra yang lahir tidak dari kandungan. Ia bertahta di sebelah timur Gunung Kawi pada tahun 1104 Syaka. Pada tahun 1144 Syaka, ia mengalahkan Raja Kertajaya dari Daha. Oleh sebab hal ini, maka bersatu kembalilah Jenggala dan Kadiri. Sri Rajasa kemudian meninggal pada tahun 1149 Syaka. Ia dicandikan di Kagenengan dalam Candi Siwa dan Candi Buddha. Sri Rangga Rajasa disebut sebagai nenek moyang dari Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Yang ketiga ada Kidung Harsawijaya. Dalam Kidung Harsawijaya, bagian Ken Arok disebutkan pada waktu Raja Jayakatong menerima surat dari Adipati Madura Timur yaitu Arya Wiraraja. Adipati Madura Timur menganjurkan Raja Jayakatong untuk menyerang kerajaan Singosari.
Mula-mula Raja Jayakatong menolak untuk melakukan hal tersebut karena Raja Jayakatong enggan berbuat jahat kepada orang yang berperilaku baik. Maka diceritakanlah bahwa buyut beliau dahulu gugur dalam peperangan melawan buyut Kertanegara. Buyut Kertanegara ini disebut sebagai Ken Arok, yaitu seorang putra keturunan dari seorang wanita di desa Pangkur. Buyut Kertanegara menjadi raja dengan gelar Sri Rangga Rajasa. Maka dari itu seorang raja wajib membalaskan kematian nenek moyangnya. Hal ini menjadi bagian dari dharma seorang kesatria yang tangguh dalam peperangan. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana tokoh Ken Arok digambarkan dalam 3 sumber sejarah yang berbeda. Dalam sebuah penelitian sejarah, ada satu tahapan yang diberi nama kritik sumber. Hal ini dilakukan dengan membandingkan satu sumber sejarah dengan sumber yang lainnya. Yang dibandingkan bukan hanya isi tetapi juga bentuk fisiknya juga. Sehingga isi dari sumber sejarah tersebut bisa divalidasi kebenarannya. Sejarah sendiri dituliskan berdasarkan sumber yang ada. Menjadi berbeda pandangan adalah hal yang biasa. Selama kaidah penelitian yang digunakan masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tadi yang kita bahas hari ini. Buat kalian yang punya ide untuk next video, bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. See you. Bye-bye.